wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan materi tentang kedokteran gigi, forensik, dan antropologi. Saya Andi Nur Indah Susila dengan NIM 240608500014 dan rekan saya Andi Teknologi Batari Anca dengan NIM 240608010. Saya Audrey Besane dengan NIM 24060850006. Saya Akilah Nurul Amalia dengan NIM 2406008500003. Saya atas nama Natasha dengan NIM 2406008500013. Baik, itulah tadi perkenalan dari kami. Selanjutnya saksikan kami untuk memaparkan materi yang akan kami bawakan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kaitannya kedokteran gigi, forensik, dan antropologi. Nah, teman-temanku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari variasi dan evaluasi manusia. Dan di mana dalam bidang ini ada cabang antropologi fisik yang lebih menekankan pada aspek biologis dan anatomi. Nah, teman-teman sekalian, salah satu cabang penting dari antropologi fisik adalah antropologi gigi, yang dimana mempelajari tentang perkembangan, variasi, serta evaluasi gigi manusia. Nah, pengetahuan ini menjadi sangat berguna dalam ranah forensik, karena kedokteran gigi forensik dapat membantu mengidentifikasi identitas manusia melalui struktur giginya, terutama dalam kasus hukum saat jenazah sulit dikenali. Nah, dengan kata lain, gigi bukan hanya bagian tubuh yang mengunyah, tetapi sumber data penting dalam mengungkap identitas manusia. Nah, teman-teman, gigi merupakan bagian tubuh yang paling kuat karena dilapisi dengan enamen. Nah, di mana enamen ini merupakan jaringan terkeras yang dimiliki oleh manusia. Nah, karena itulah gigi seringkali bertahan dalam fosil atau sisa-sisa tubuh manusia di antara bagian-bagian tubuh yang sudah hancur. Nah, dalam antropologi gigi, setiap jenis gigi memiliki rumus dan pola tertentu. Misalnya pada pola manusia yaitu memiliki pola 2-1-3-2. Nah, yang dimana pada setiap kuadran rahang yang terdiri atas dua pola, yang terdiri atas dua gigi seri, satu gigi taring, dan dua gigi pemolar dan tiga gigi molar. Nah, menariknya gigi dapat pola gigi ini juga digunakan untuk membandingkan manusia modern dan nenek moyang seperti Homo erectus. Nah, teman-teman, selain itu gigi juga menyimpan DNA purba yang sehingga bisa memberikan informasi genetik yang sangat penting untuk peneliti atau ahli forensik. Nah, teman-teman, untuk contoh dari pola gigi manusia itu terdapat seperti begini. Di sini, teman-teman, ini merupakan gigi seri yang di depan di sini, gigi seri yang di sini merupakan dua gigi seri, yaitu gigi seri depan dan gigi seri. Nah, satu gigi taring berada di sini di bagian setelah gigi seri, dan untuk gigi premolar terdapat dua. Nah, yang dimana di sini ada berdekatan dengan gigi premolar yang pertama itu ini, dan gigi premolar kedua itu ini. Nah, untuk gigi gerahang pertama atau gigi molar itu terdapat di bagian sini. Nah, gigi ini merupakan gigi geraham pertama, gigi geraham kedua, dan gigi geraham ketiga atau gigi bungsu atau yang disebut sebagai gigi molar. Nah, selain bentuk gigi, para ahli juga memanfaatkan analisis isotop untuk menggali informasi unsur seperti timbul, strontium, dan barium yang tersimpan di dalam gigi dapat menunjukkan asal geografis seseorang. Bahkan mengungkapkan pola menyusui pada masa kecil. Contohnya, analisis isotop pada Neanderthal berhasil memberikan gambaran tentang pola hidup mereka.
Dalam konteks forensik, ada pula studi patonomi, yaitu kajian tentang perubahan terjadi pada tubuh manusia setelah kematian. Proses ini meliputi dekomposisi trauma, sehingga pengaruh lingkungan sangat berpengaruh pada kejadian ini. Dengan mempelajari patonomi, ahli forensik dapat memperkirakan cara dan kematian seseorang. Antropologi forensik adalah satu ilmu yang menerapkan pengetahuan antropologi fisik atau bioantropologi untuk membantu proses hukum dengan proses menganalisis sisa-sisa kerangka manusia. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi individu dengan keadaan seputar kematian mereka. Peran dan fungsi antropologi forensik sendiri adalah digunakan sebagai teknik untuk menentukan usia, jenis kelamin, ras, tinggi badan, dan ciri-ciri fisik lainnya dari kerangka manusia itu. Mereka juga menganalisis trauma pada tulang yang menentukan penyebab kematian atau tanda-tanda kekerasan atau penyiksaan. Misalnya jenis kelamin dapat ditentukan melalui bentuk pelvis dan tengkorak, sedangkan usia bisa diperkirakan melalui pertumbuhan gigi pada anak dan pertumbuhan tulang pada orang dewasa. Selain itu juga ciri rasial bisa juga dikenali dari bentuk orbit mata, rongga hidung maupun ciri khas gigi. Tinggi badan pun juga dihitung melalui panjang tulang panjang, dan saat ini teknologi juga mendukung berbagai analisis melalui perangkat lunak forensik sehingga hingga identifikasi DNA, dan semua informasi tersebut digunakan untuk mempersempit identitas individu dalam kasus hukum maupun arkeologi. Dengan demikian, antropologi forensik adalah bidang yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana dan membantu memberikan keadilan bagi para korban dan kepada keluarga mereka. Baik, dalam kedokteran gigi forensik, gigi menjadi alat utama untuk proses identifikasi, terutama ketika jenazah sulit untuk diketahui. Struktur gigi dapat digunakan untuk memperkenalkan usia, jenis kelamin maupun ras pada manusia. Contohnya, usia dapat diketahui melalui urutan erupsi gigi pada anak. Jenis kelamin bisa dilihat dari urutan atau ukuran gigi taring yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan ciri khas ras dapat ditemukan melalui bentuk gigi seperti sekop pada populasi Asia atau Scarabelli pada populasi Eropa. Oleh karena itu, rekam medis gigi dan dokumentasi biografi yang disimpan dokter gigi memiliki nilai yang sangat penting, karena dalam kasus bencana massal, data tersebut dapat menjadi kunci untuk memastikan identitas korban. Sekian. Oke, baik teman-temanku sekalian, tidak berasa kita sudah berada di penghujung presentasi pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri presentasi pada hari ini, izinkan kami membacakan kesimpulan dari materi kami yang akan dibacakan oleh kelompok kami. Nah, teman-teman, antropologi khususnya melalui cabang antropologi gigi dan forensik menunjukkan bahwa gigi bukan hanya berfungsi dalam proses makanan, tetapi juga menyimpan informasi biologis dan identitas seseorang. Gigi yang kuat dan tahan lama dapat memberikan data penting, usia, jenis kelamin, ras, asal geografis, bahkan riwayat hidup seseorang. Nah, dalam konteks forensik, analisis gigi, isotop, tafonomi, serta profil kerangka menjadi sarana utama untuk mengidentifikasi korban, terutama ketika tubuh sulit untuk dikenali. Nah, kedokteran gigi forensik pun berperan besar dalam membantu proses hukum dan kemanusiaan, misalnya kasus kriminal maupun bencana massal. Nah, dengan demikian, mempelajari antropologi gigi dan forensik tidak hanya memperdalam pemahaman tentang evaluasi manusia, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam praktik identifikasi dan penekanan keadilan. Baik, itulah tadi kesimpulan yang kami bawakan. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.